Hai Potato Tarot. Ya, dari judul aja sebenarnya kamu udah pasti akan tahu ya kemana arah pembacaan ini. Jadi saran aku di sini sebenarnya tetap positive thinking dulu ya. Jangan berasumsi atau ngomong hal buruk mengenai koneksi ini, kamu dan dia, dan kenapa dia tiba-tiba kayak ngilang, kenapa dia tiba-tiba berapa hari sekali baru ngabarin kamu. Kamu santai aja ya, kita kan buka sama-sama di sini, dan pastikan energinya harus selalu positif. Kalau negatif nggak masuk di pembacaan aku, jadinya nanti ngomel-ngomel aja. Oke? Ya, untuk pembacaan kali ini aku coba untuk tarik energi. Seakan tak jelas, ia tak lagi hubungiku. Kenapa? Kita akan lihat dulu ya, siapakah dia dan bagaimana energi ringkasnya. Aku ngelihat di sini tadinya dia adalah orang yang ada kepentingan ya sama kamu ya. Dia punya bukan hasrat ya, tapi lebih seperti kayak harapan sama kamu di sini, dan kamu tuh kayak di komunikasi sama kamu tuh tadinya lancar aku lihatnya ya, karena dilihat di sini ada kayak sesuatu yang kalian itu mau tuju gitu. Di sini aku melihat ada kewaspadaan. Apakah ada kehati-hatian dikala kalian berkomunikasi? Timbul kehati-hatian dari dia ketika berkomunikasi. Dan ada temptation. Aku melihat ada gairah ya dalam hubungan kamu sama dia. Ada cemburu yang berlebihan juga aku lihatnya. Kecurigaan dan lain-lain. Dan ada kartu unfortunate. Saya nggak tahu ya, tapi apakah memang orang ini termasuk orang yang pencemburu? Jadinya pikiran dia itu adalah salah satu di antara kalian tidak setia, atau ada tuduhan-tuduhan itu dari kamu ke dia atau sebaliknya. Ini bisa vice versa, bolak-balik. Dan komunikasinya jelas aja di sini berantakan, poverty, dalam arti susah untuk menarik sebuah kepercayaan atau percaya sama pasangan. Itu yang membuat komunikasi ini kayaknya nggak jalan dengan baik. Ya, aku akan bukakan lagi di sini untuk energinya. Ya, untuk energinya. Seakan tak jelas, ia tak lagi hubungi kamu. Kenapa dia tiba-tiba enggan untuk komunikasi? Ada perasaan kecewa teman-teman di sini, kayak terhianati. Saya nggak tahu ya, tapi kayak ada yang situasi yang nggak enak. Yang pasti dia merasa terhianati atau menyerah di hubungan ini. Aku lihatnya, setidaknya dia tuh berusaha kayak ngejauhin dulu kamu. Ini seperti kayak dia merasa bahwa bukti-bukti itu sudah cukup, atau bisa dilihat dia dengan tidak komunikasi dulu, dia kayak mau menemukan balancing perasaannya dulu, karena memang dia ada cemburu yang berlebihan ke kamu. Kemudian kita lihat lagi di sini sesuatu yang berlebihan ya, cemburu buta bisa jadi. Oke. Di sini aku ngelihat dia kayak ada traumatik, teman-teman. Apakah kamu di sini ada salah ngomong?
Ataukah di sini kamu cerita mengenai mantan kamu atau apa yang membuat cemburu, atau kamu ngusik-ngusik mantan dia? Oke. Aku bisa ngelihat ya, orang ini itu lebih kepada menjaga perasaan. Jadi dia bilang gini, aku nggak mau disakitin lagi. Ada rasa ketakutan yang berlebihan akibat dari mungkin cemburu, atau ada praduga di mana salah satu di kalian kayak saling nuduh, kamu udah punya yang lain ya, kayak gitu-gitu loh. Kamu udah nggak konsen sama aku lagi ya. Kita akan lihat ya kenapa ada beware di sini. Ada kartu star. Sebentar. Oke. Kok aku ngelihatnya kayak dia punya insting ya, atau lebih seperti kayak, aku nggak tahu apakah cemburu buta, tapi kayak entah ke gap, apakah ada yang ngomong sama dia, ngelihat kamu sama yang lain, atau ada info-info kamu sama yang lain lagi deket sama siapa. Kayak dapat kabar burung gitu. Ini ada orang ketiga, teman-teman. Ada yang mempengaruhi, ya. Ada yang mempengaruhi, atau ada harapan lain. Entah dari kamu atau dia. Sorry ya kalau agak gelap ya. Sorry. Kayak ada harapan lain. Entah itu secara pikiran atau memang udah ketahuan. Kalau dia di sini memang tidak hubungin kamu secara tiba-tiba, maka di sini dia kayak ada ikatan dengan orang lain, atau dia memprediksi kamu dengan yang lain. Misalnya gini, energi kalian itu misalnya kamu sama dia jauh-jauhan nih, gitu ya. Misalnya kamu sama dia jauh-jauhan. Nah, di sini ada kan pikiran atau sangkaan buruk dari dia kepada kita, ataupun sebaliknya. Dan itu kita sering sangkakan. Misalnya kamu sering menyangkakan itu sama dia, dan itu terjadi loh. Kayak gitu. Saya nggak tahu, tapi dia punya feeling, atau kamu juga, ini bisa vice versa. Salah satu di antara kalian punya feeling bahwa dia dengan yang lain. Dan itu memang ada potensi. Ada potensi ya. Oke. Untuk pihak yang tidak menghubungi kamu, atau siapapun yang kayak mogok bicara, energinya di sini aku ngelihat kayak dia sudah punya cadangan. Ibaratnya gini nih, ya udah aku nggak hubungin kamu karena aku udah fokus sama yang lain. Karena kita punya kartu Two of Wands, berarti ada dua orang. Ada salah satu yang dia pegang. Ada kartu Knight of Cups ya. Ini seperti kayak dia sudah hopeless dengan kisah yang sekarang, mungkin dengan kamu. Mungkin kalian sering kayak menyangkakan sesuatu yang enggak sama dia, dan diomongin terus berulang-ulang sampai akhirnya dia kecantol beneran gitu. Nah, di sini aku teman-teman melihatnya bahwa salah satunya nih kayak sudah merasa lebih santai, nggak harus menghubungi kamu tiap hari karena dia di sini sudah punya yang lain, gitu. Pertama dari prasangka, terus tiba-tiba sudah kayak
aku punya potensi nih, mau cari yang lain atau udah ada yang lain. Di sini ada perasaan tidak nyaman ya, yang aku lihat dari siapapun yang stop hubungi kamu itu. Ada perasaan tidak nyaman di hubungan ini karena dia merasa kayak udah nggak ada masa depannya lagi, dipertahankan, nggak perlu dipertahankan, sehingga dia di sini pengen mencari seseorang yang benar-benar paham, dan ini ada kenalan baru. Jadi aku minta maaf ya teman-teman, bukannya aku mau bilang dia berselingkuh sama kamu, tetapi ada potensi ke sana. Atau begini, ini kan ada kartu The Star ya. Kartu The Star itu biasanya adalah energi penyembuhan, tetapi di sini ada kartu Two of Cups dan ada kartu The Devil gitu loh. Aku mau bilang salah satu seorang ini tidak berselingkuh itu juga agak berat dalam pembacaan aku. Ada potensi ke sana, cuman kita tidak boleh suuzon. Yang aku bisa bilang sama kamu seperti ini. Kalau kamu merasa hubungan sudah dingin antara kamu sama pasangan kamu, kamu pasti harus tahu bahwa seseorang itu kalau memang cinta tidak ngabarin walaupun sedikit, itu lebih dari 3 hari itu nggak mungkin gitu. Kecuali dia sakit keras, dia bener-bener ini. Tetapi kalau seandainya dia dengan sengaja lebih dari berapa hari nggak ada komunikasi sama kamu, berarti mohon maaf teman-teman. Biasanya kalau bacaan aku kan antara dia sibuk bekerja ya, tapi kalau kali ini dia kayak nakal gitu, dia pengen cari pelarian seperti itu ya. Ada potensi berselingkuh karena dirasanya begini nih, tadinya dia kayak nggak berselingkuh gitu, tapi kayak sering ada pikiran-pikiran dituduhkan, jadinya semesta itu ya membuka jalan itu. Karena kalau kita pikirin sesuatu yang jelek itu akan jadi doa. Oke. Bagaimana akhirnya hubungan kalian di sini? Salah satu sepertinya memang tidak akan bisa memberikan kepastian apakah mau dilanjutkan atau tidak. Jadi hal yang paling baik adalah kalian harus sama-sama untuk mencari jalan kalian secara terpisah ya. Kalian harus sama-sama healing dulu, dan nanti kalau misalnya memang ketika kalian harus benar-benar berpisah, kalian harus benar-benar vakum dan di situ ada rasa kangen, kalian bisa balik lagi kok gitu. Tapi di sini sebenarnya aku lebih melihat kayak kalian itu butuh untuk memisahkan diri dulu ya, berpisah dulu. Kalau misalnya memang setelah berapa bulan ya, dijangkakan nih, misalnya kita yang menghubungi nanti dalam, misalnya gini, kamu punya komitmen sama dia 2 bulan lah, sebulan, 2 bulan, atau 2 minggu kamu gak ada hubungin aku, berarti kita sudah berpisah. Kayak gitu ya, tergantung dari kalian bagaimana komunikasinya. Daripada hubungan itu sudah semakin mendingin, aku bilang kalian juga harus sama-sama ngerem komunikasi dulu ya. Aku sih berdoa semoga sangkaan aku ini tidak terjadi gitu ya. Aku berdoa semoga sangkaan aku tidak terjadi, karena aku melihatnya memang ada potensi 50% teman-teman di sini ya, dengan orang lain. Jadi aku jujur nggak mau menambah beban pikiran kamu, tapi kartu yang terbuka, kenapa hubungan ini itu bisa saling merenggang dan ada munculnya masuknya orang ketiga, dikarenakan ada prasangka-prasangka yang terus dipikirkan sampai itu termanifestasi sendiri gitu loh ya. Kalau untuk inisialnya di sini yang kita tarik energinya, bukan berarti yang tidak terbuka itu aman ya teman-teman, cuman ini aku pinjam energinya dari orang-orang ini ya. Kalau ada namanya
Atau kalian boleh abaikan saja, ini cuman complimentary. Kalau misalnya dia sudah tidak ada hubungi kamu lebih dari 3 hari atau 5 hari, dia nggak hubungin kamu lagi, ya berarti dia sudah ada yang lain. Itu aja sih logikanya, berarti dia tidak into you, karena dia merasa hubungan ini itu kayak sudah chaos atau nggak cocok. Bukan berarti dia tidak mencoba loh ya, tapi dia kayaknya mendapatkan kenyamanan dengan yang lain dan lebih pengen terikat dengan orang itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga pembacaan di Potato Tarot kali ini tidak membuat kalian sedih. Semua itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau kamu harus berpisah dengan orang ini, dan memang kalian harus berpisah dulu untuk sementara waktu, kita nggak pernah tahu apakah kalian jodoh atau enggak. Ya, kalau memang jodoh nanti akan dipertemukan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye-bye.